Aceh, serambi Mekah, tanah yang harum dengan darah para syuhada dan derai tangis para korban konflik. Setelah 2 dekade damai pasca MOU Helsinki 2005, banyak yang mengira Aceh sudah selesai dengan luka. Tapi, benarkah damai itu telah menghapus bara yang masih menyala di dalam dada? Di saat luka belum benar-benar sembuh, datang satu keputusan dari Jakarta yang seperti menaburkan garam di atasnya. 4 pulau di Aceh kini resmi menjadi bagian dari Sumatera Utara. Keputusan itu datang bukan dari musuh lama, tapi dari pemerintah yang katanya satu bangsa, satu tanah air. GAM bukan sekadar gerakan bersenjata. Bagi sebagian orang Aceh, GAM adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang berlangsung selama puluhan tahun. Ketika tanah mereka dijarah, ketika suara mereka tidak didengar, GAM muncul sebagai corong yang menggema dari gunung-gunung hingga pesisir. Tapi GAM juga menyisakan trauma. Lebih dari 15.000 jiwa tewas, puluhan ribu anak kehilangan ayahnya. Apa semua itu sudah usai hanya karena ada perjanjian damai? Faktanya, ketimpangan masih terasa. Pemerintah pusat menjanjikan otonomi khusus, tapi apa benar rakyat kecil di Aceh menikmati hasilnya? Atau hanya elit lokal yang mengganti baju perjuangan dengan jas birokrasi? Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara bagi sebagian orang mungkin sekadar administrasi. Tapi bagi masyarakat Aceh, ini bukan soal garis peta. Ini adalah pengingkaran sejarah dan penghinaan terhadap harga diri. Pulau-pulau itu selama ini diurus oleh Aceh Singkil. Tapi kini berdasarkan Permendagri 100.1.16117 tahun 2024, semuanya pindah ke Nias Barat, Sumut. Muncul pertanyaan, jika Aceh yang punya otonomi khusus saja bisa diperlakukan seperti ini, lalu bagaimana nasib kedaulatan daerah di mata pusat? Ini bukan sekadar hilangnya 4 titik di peta. Ini adalah isyarat bahwa Aceh tetap dipandang anak tiri. Gerakan Aceh Merdeka hari ini tidak eksis secara resmi, tapi jaringan dan ideologinya belum mati. Mantan kombatan GAM kini banyak yang duduk di pemerintahan lokal menjadi bagian dari Partai Aceh. Mereka pernah meletakkan senjata, tapi bukan berarti mereka melupakan idealismenya. Saat rakyat merasa pemerintah tak lagi melindungi hak mereka, benih perlawanan bisa tumbuh kembali. Tapi kali ini mungkin tidak dengan senjata, melainkan dengan narasi baru, gerakan digital, atau bahkan dukungan internasional yang disulut oleh rasa frustrasi. Dalam era media sosial, satu keputusan yang tampak sepele bisa memicu badai besar, apalagi jika narasi yang berkembang adalah Jakarta telah merampas hak Aceh. Apakah GAM akan benar-benar bangkit lagi? Secara militer, kemungkinannya kecil, tapi secara ideologis dan politis sangat mungkin. Apalagi jika anak muda Aceh melihat bahwa perjuangan masa lalu telah dikhianati, ditambah dengan lambatnya pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan minimnya kepercayaan pada Jakarta. Bahaya terbesarnya bukan pada senapan, tapi pada hilangnya kepercayaan. Ketika rakyat Aceh tak lagi percaya pada keadilan negara, maka benih disintegrasi akan tumbuh dengan sendirinya. Pemerintah mungkin tak sadar
bahwa keputusan administratif bisa membuka pintu konflik ideologis, apalagi jika digabungkan dengan sentimen pusat seenaknya mengambil yang bukan miliknya. Jika GAM bangkit kembali, itu bukan karena mereka ingin mengacaukan negara, tapi karena negara gagal melindungi hak dan marwah rakyatnya. Ancaman terbesar Indonesia hari ini bukan hanya dari luar, tapi dari luka-luka lama yang tak pernah diobati dengan benar. 4 pulau mungkin tampak kecil di peta, tapi jika itu menjadi simbol penghinaan, maka percikannya bisa membakar kembali api separatisme. Apakah kita sudah belajar dari sejarah, atau justru sedang mengulang kesalahan lama dengan wajah yang lebih modern? Aceh pernah berdarah. Jangan sampai sejarah itu terulang hanya karena arogansi kebijakan dari kursi nyaman Jakarta.